أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Tepi Laut. Hari ini Kamis 28 Rajab 1442 Hijriah, bertepatan dengan 11 Maret 2021. Kita akan mengulas mengenai eksotisme Pantai Trikora. Ini adalah bentuk serial video. Jadi hari ini kita ada di Pantai Ato dengan tagline Camping Farm. Jadi ada beberapa fasilitas yang ada di Pantai Ato ini. Di antaranya adalah area permainan, tetapi ini masih on progress. Kemudian ada tempat untuk family gathering, kantin, musola, dan ada beberapa pondokan. Jadi ada juga himbauan dari pemerintah daerah untuk tetap memperhatikan daripada protokol kesehatan selama berkunjung di area pantai ini. Pantai Ato ini terletak di kawasan Trikora 3. Jadi kalau dari pertigaan yang ke arah lintas tengah itu kita lurus saja. Kemudian tepatnya itu adalah Pantai Ato itu setelah dari resort Madu 3. Jadi memang pantai ini termasuk baru, jadi wajar saja ini masih dalam proses perbaikan ataupun pembangunan. Jadi ada beberapa fasilitas umum, salah satunya adalah terdapat musola, serta ada kamar mandi atau kamar bilas. Nanti di area dekat pantainya juga ada semacam shower, jadi yang bisa dipakai untuk pengunjung setelah selesai dari berenang di laut. Jadi ini suara angin cukup banyak masuk ke mikrofon kami. Ini memang masa-masa ini masih musim angin utara, jadi memang angin lumayan bertiup kencang. Bisa dilihat dari pokok pohon kelapa ini berubah arah ya. Dia arah lengkungan daunnya itu ke arah daratan. Jadi memang arah angin dari laut itu lumayan bertiup cukup kencang. Di pantai ini terdapat sejumlah 20 pondokan yang bisa disewa pengunjung. Kisaran harganya sih sekitar 50.000 untuk sewa pondok, dan bisa dipesan mungkin jauh hari sebelumnya. Nanti saya sertakan nomor teleponnya. Dan ini adalah view dari area parkir. Jadi ada parkir yang ditutup seperti kain atau jala hitam ini ya, tapi lumayan bagus untuk mobil parkir di sini, jadi tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi terlihat tadi ada beberapa pengelola yang memang melakukan proses pembersihan. Jadi memang karena angin bertiup kencang, ada juga sampah organik yang memang terdampar di bibir pantai. Kalau sampah organik sih masih bisa ditangani. Jadi biasanya yang sampah organik ini mereka kumpulkan dan taruh di pohon kelapa. Jadi itu bisa dijadikan sebagai kompos.
Namun salah satu kesulitan yang mereka hadapi adalah di sini itu ada limbah B3 berupa oli ataupun minyak. Yang ini memang perlu andil dari pemerintah daerah maupun dari penegak hukum, baik untuk melakukan penyelidikan ataupun investigasi siapa yang membuang limbah B3 tersebut. Karena memang di kawasan Trikora ini, jajaran kawasan Trikora ini adalah kawasan untuk wisata. Jadi sebenarnya ini adalah mereka juga sudah melakukan pembayaran pajak ke pemerintah, kemudian mereka juga menyumbang pemasukan untuk daerah karena banyak wisatawan datang ke kawasan pantai ini. Jadi perlu bantuan dari pemerintah untuk ikut andil dalam penanganan pencemaran limbah B3 di laut. Terdapat beberapa titik atau spot yang bisa dijadikan untuk berfoto. Di antara ini ada ayunan, kemudian ada hammock yang bisa dipakai untuk rebahan. Wisata pantai ini merupakan keunggulan bagi Provinsi Kepulauan Riau, terutama di daerah Bintan ini, karena memang wisata ini menyajikan pemandangan yang cukup cantik dan bisa dijual untuk wisatawan. Namun memang kondisi pandemi ini wisatawan asing memang hampir tidak ada. Jadi ya semoga aja dari usaha dari pemerintah untuk melakukan vaksinasi dapat menurunkan dari pandemi yang ada di Indonesia. Jadi kalau memang kita lihat di websitenya COVID-19 milik pemerintah Indonesia, trennya sudah mengalami penurunan. Jadi tinggal dari sisi tempat wisata ataupun UMKM segera bersiap karena insya Allah akan menjadi normal kembali. Seperti yang rekan-rekan lihat, ini angin bertiup lumayan cukup kencang. Jadi kalau memang bawa anak-anak main ke pantai, hendaknya dalam pengawasan orang tua kalau memang ingin mandi di laut. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe, silakan subscribe dari channel kami, kemudian like, share, serta komen untuk perkembangan dari channel kami. Di kawasan Pantai Atok ini juga menyediakan beberapa titik untuk cuci tangan. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah daripada COVID-19 yang merupakan bagian dari protokol kesehatan. Jadi salah satunya yaitu mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Dan jangan lupa pakai masker ya. Kalau memang kita berada di kerumunan banyak orang. Kalau dilihat sih ada beberapa titik dipasang speaker untuk menyetel semacam musik, tapi kalau menurut pendapat saya pribadi sih tidak diperlukan karena kita ke pantai itu kan untuk mendengarkan suara angin, suara ombak. Jadi kalau saya pribadi sih tidak fokus ke arah musik, tapi fokus ke arah suara yang dari angin ataupun dari ombak. Tapi kalau untuk masukan pengelola sih dimanfaatkan untuk memberikan pengumuman berupa anjuran protokol kesehatan, anjuran untuk membuang sampah pada tempatnya, kemudian
anjuran atau himbauan supaya para orang tua mengawasi dari anak-anaknya. Dan usul saya yaitu setiap waktu sholat mungkin bisa diperdengarkan adzan, karena memang bermain di pantai itu terkadang kita lupa waktu, sehingga setidaknya ada pengingat berupa adzan ketika waktu masuk sholat. Jadi di kawasan ini juga terdapat kantin ya. Posisinya sih kalau kita masuk dari gerbang tadi, kantinnya ada di sebelah kiri. Mereka menyediakan beberapa menu, antaranya ayam penyet, nasi goreng, mungkin kentang goreng, kemudian berbagai macam minuman termasuk dari kelapa muda. Kalau untuk rasa sih alhamdulillah saya sudah merasakan untuk ayam gorengnya lumayan enak, sambelnya juga enak, jadi boleh pesan di tempat ini juga layak. Di tempat ini juga ada beberapa hammock yang dipasang, kemudian tempat duduk, kemudian ini ada menu makanan yang disediakan oleh kantin. Jadi ada nasi putih ini 5.000, kemudian ayam penyet 27.000 kalau nggak salah ini, dan lain sebagainya. Pondokan ini juga bisa dipesan by call di nomor 0823 1180 6589. Dan ini merupakan area untuk family gathering, jadi ada tong yang dibikin untuk bakaran kalau malam. Sekali lagi saya himbau untuk untuk seluruh warga Kepulauan Riau untuk segera atau memulai untuk membudayakan atau membuat kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jadi ini dibiasakan dahulu, kemudian nantinya akan jadi budaya hidup bersih. Kalau sampah organik sih sebenarnya nggak ada masalah, cuman yang dikhawatirkan itu adalah sampah-sampah dari plastik, di mana sampah plastik ini sangat sulit terurai oleh tanah ataupun alam. Perlu waktu puluhan tahun bahkan ratusan tahun untuk plastik ini bisa terurai. Jadi setidaknya buanglah sampah tersebut pada tempat yang disediakan oleh pengelola kawasan pantai ini. Kemudian kalau secara general sih kurangi penggunaan plastik. Jadi itu pesannya supaya kota atau Bintan ataupun Tanjung Pinang ataupun Kepulauan Riau itu lebih bersih. Dan ini adalah satu poin yang akan membuat pengunjung atau wisatawan baik domestik maupun mancanegara bisa hadir kembali di provinsi kita ini. Jadi terdapat beberapa spot yang bisa digunakan untuk berfoto. Dan ini kita coba berjalan ke kawasan pantai sebelah. Jadi untuk kawasan Pantai Ato ini dibatasi oleh tembok ini. Kemudian di sebelahnya itu ada kawasan semacam kayak hutan cemara atau hutan pinus yang merupakan kawasan dari pantai lain. Saya belum tahu ini pantainya apa. Bagi rekan-rekan yang tahu boleh tulis di komen. Dan ini kondisi laut sedang surut,
Jadi terlihat cukup luas untuk areal pantainya. Namun ada beberapa sampah yang terdapat di sini. Tapi kebanyakan ini adalah sampah organik berupa rumput laut. Jadi terlihat betapa pentingnya kita itu menjaga kebersihan dari lingkungan kita, supaya sampah yang dihasilkan itu tidak mencemari dari lingkungan, dan jika itu sampah berupa plastik dan lain sebagainya itu bisa merusak biota laut, dan ini cukup merugikan bagi dunia pariwisata maupun bagi UMKM yang bergerak atau mereka mencari nafkah memang di kawasan wisata pantai. Ini juga bisa mengakibatkan menurunnya dari hasil laut dari nelayan. Dari pihak pengelola Pantai Ato ini sendiri sebenarnya masih banyak yang bisa dilakukan pengembangan. Salah satunya mungkin ada penyewaan ban ataupun life jacket ataupun banana boats. Jadi untuk improvement kedepannya untuk kawasan ini sebenarnya masih terbuka luas. Jadi ya harapannya ini jadi salah satu tempat bagi warga Pulau Bintan untuk berwisata di sini. Recommended banget untuk berwisata di Pantai Ato. Mungkin sekedar masukan aja untuk pengelola juga, mungkin ditambah lagi untuk pepohonannya, jadi supaya lebih rindang di salah satu bagiannya. Jadi ada pemandangan sisi laut, ada juga pemandangan dari sisi pepohonan. Mungkin bisa jadi semacam taman. Dan ini adalah fasilitas yang dimiliki dari Pantai Ato. Tadi ada tempat wudhu, ini adalah kamar mandi dan ruang bilas. Di depan sana itu adalah kantin. Dan ini adalah musola Ahlus Sunnah yang berada di kawasan. Itu saja video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.